Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak, kembali berjumpa bersama Bapak di Bina Pribadi Islami atau yang sering kita singkat dengan istilah BPI. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum secara bahasa yaitu artinya menyengaja atau bermaksud. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah bersuci dengan cara mengusap wajah kita, kemudian kedua belah tangan kita sampai siku dengan cara menggunakan debu yang suci. Kemudian rukun tayamum. Nah, rukun tayamum ini ada 4. Yang pertama itu niat, kemudian mengusap wajah kita sampai rata, kemudian mengusap kedua belah tangan kita sampai siku, dan yang keempat yaitu tertib, artinya harus berurutan. Nah, lalu berikutnya yaitu syarat tayamum. Nah, siapa sajakah yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum? Yang pertama yaitu orang bisa melakukan tayamum apabila yang pertama telah memasuki waktu sholat. Nah, jadi tayamum itu boleh dilakukan ketika akan melakukan sholat. Nah, misalnya sholat zuhur. Nah, ketika kita ingin melakukan sholat zuhur, ternyata kita tidak menemukan air. Nah, kemudian sudah kita cari dan ternyata tidak ada air, dan kita yakin bahwa di tempat itu tidak ada air sama sekali, maka kita boleh untuk melakukan tayamum. Kemudian yang kedua yaitu tidak menemukan air. Nah, jika kita tidak menemukan air sama sekali dan kita yakin, misalkan kita di suatu tempat di padang pasir misalnya, di padang pasir, kemudian kita ingin sholat, ternyata sudah masuk waktu sholat dan kita ingin sholat. Nah, ketika ingin sholat itu tidak menemukan air sama sekali, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian yang ketiga, orang yang diperbolehkan tayamum itu yaitu ketika dalam perjalanan. Misalkan dalam perjalanan tidak dapat menemukan air atau sulit mencari air. Misalkan ketika kita di pesawat terbang misalnya, atau di kereta api, atau di mana saja. Ketika kita ingin sholat, misalnya sudah masuk waktu sholat. Nah, ketika kita masih dalam perjalanan, ternyata tidak menemukan air atau sulit mendapatkan air di tempat itu, maka kita dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Lalu yang terakhir yang diperbolehkan untuk bertayamum yaitu orang yang sakit. Nah, orang sakit seperti apa yang diperbolehkan tayamum? Yaitu orang yang sakit apabila ia menyentuh air, maka sakitnya akan terasa parah. Sakitnya akan bertambah parah. Nah, misalkan sakit itu luka, misalkan luka ada di anggota wudhu misalnya. Nah, ternyata setelah ke dokter, kata dokternya ketika luka ini menyentuh air atau terkena air, maka ia akan bertambah parah, akan membusuk. Maka ketika seperti itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Nah, jadi kan kalau kita sakit misalnya kan, kata dokter tidak boleh menyentuh air sama sekali. Kalau kita sentuh air misalnya, maka akan bertambah parah sakit kita. Maka dalam kondisi seperti itu maka kita boleh untuk melakukan tayamum. Kemudian yang membatalkan tayamum. Nah, tayamum ini bisa batal apabila yang pertama itu kita menemukan air. Misalkan tadi kita mau sholat zuhur nih. Nah, mau sholat zuhur, ternyata ketika kita melangkah ke masjid ternyata misalnya, atau ketika kita ingin mendirikan sholat ternyata ada hujan. Nah, hujan turun. Misalkan tadi kita tidak menemukan air nih di padang pasir, misalnya ingin sholat zuhur misalnya. Nah, ternyata ketika kita ingin sholat, maka hujan turun. Ketika hujan turun maka kita boleh untuk melakukan batal tayamum kita, karena kita menemukan air. Jadi ketika kita menemukan air maka otomatis tayamum itu akan menjadi batal. Kemudian yang kedua, setiap perkara yang membatalkan wudhu.
Jadi setiap perkara yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Misalnya tersentuh najis atau buang air kecil misalnya, itu kan membatalkan tayamum dan juga membatalkan wudhu. Kemudian orang yang murtad, jadi orang murtad itu tidak boleh melakukan yang namanya tayamum. Tayamum ini hanya bisa kita lakukan satu kali. Misalnya sholat zuhur tadi kan tayamum. Ternyata kita ingin sholat asar lagi. Sholat asar itu tidak bisa digunakan lagi untuk sholat asar, tayamum di waktu zuhur ini. Nanti kalau memang mau sholat asar, nanti kita tayamum lagi untuk melakukan sholat asar sebagai pengganti wudhu. Jadi tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu kita dengan cara bersuci dengan menggunakan debu yang suci, itu tayamum. Baik, selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara melakukan tayamum yang baik dan benar. Nanti kita akan praktekkan. Baik anak-anak, Bapak akan mempraktekkan tata cara melakukan tayamum. Namun sebelum kita melakukan tayamum, perlu diperhatikan bahwa bagi yang mempunyai cincin, jam tangan, bisa dilepas dulu, karena kalau kita tetap memakai itu takutnya nanti debu yang akan kita usapkan di tangan ataupun di jari kita tidak tersentuh dengan baik. Makanya sebaiknya kita lepas dulu bagi yang mempunyai cincin ataupun jam tangan ya. Dan juga bagi yang mempunyai kacamata, dilepas terlebih dahulu ya, biar enak prakteknya. Bapak lepas dulu jamnya, kemudian kacamata. Baik, Bapak akan mempraktekkan tata cara tayamum ya. Nah, di belakang Bapak sudah ada dinding ya, dinding. Sebenarnya tayamum itu harus dilakukan di debu ya, debu atau lebih bagusnya itu di tanah yang suci. Namun Bapak kali ini akan mempraktekkannya di dinding. Namun sebelum itu dipastikan dulu bahwa dinding itu memang mempunyai debu ya, debu yang suci. Baik, caranya seperti ini. Tempelkan tangannya ke dinding. Sudah ditempelkan tangan ke dinding, kemudian ditepuk seperti ini, kemudian ditiup seperti itu, agar debu itu tidak tebal di tangan kita. Ketika kita usapkan ke wajah, takutnya semuanya nempel ke wajah, makanya kita tiup terlebih dahulu sebelum mengusapkannya ke wajah. Baik, tadi sudah Bapak tempelkan, kemudian Bapak tepuk seperti ini dan ditiup seperti ini, lalu langsung diusapkan ke wajah. Diusapkan ke wajah. Jadi diusapkan ke wajah seperti itu, seperti kita melakukan wudhu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika kita ingin mengusapkan tangan lagi, kita tempelkan lagi ke dinding. Sama seperti tadi, tiup, kemudian ditepuk dan ditiup seperti itu. Kemudian yang pertama itu ini, ujung jari letakkan di sini. Ini. Seperti ini. Kemudian digeser seperti ini, terus seperti ini, dan seperti itu. Jadi yang pertama itu bagian anggota tangan yang ini yang kena ya. Jadi digeser seperti ini, seperti itu sampai siku. Kemudian langsung sini, di bagian atas tangan ya, sampai ke ujung jari kita. Terus berikutnya seperti ini juga sama, seperti ini. Terus digeser dan dibalik seperti ini tangannya, kemudian langsung ke sini. Jadi seperti itu, cukup satu kali aja. Jadi Bapak ulang. Yang pertama itu tempelkan tangannya ke dinding atau ke tempat debu, kemudian ditepuk seperti itu, kemudian ditiup seperti itu, kemudian usapkan ke wajah. Usapkan ke wajah kita, kemudian tempelkan lagi seperti ini, ditepuk lagi, tiup, kemudian pastikan ini menyentuh sini, terus geser ke sini. Berikutnya juga seperti itu. Jadi seperti itu tata cara melakukan tayamum yang baik dan benar. Silakan nanti dipraktekkan di tempatnya masing-masing ya. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini doa niat tayamum dan yang ini doa setelah tayamum ya.